sebenarnya gue mau minta maaf sama semua, terutama teman-teman apologet ya. Kalau kita banyak kadang berselisih paham, beda pendapat, beda pandangan, gue minta maaf tulus dari hati gue. Dan gue memang mau mohon undur diri dan memang gue nggak bisa untuk ini, dan memang gue nggak cocok untuk ini semua. Dan buat teman-teman Islam juga semuanya, gue minta maaf. Selamat sore, Bang Jul. Bisa ketemu di Polda A. Kira-kira ada apa yang mau dilaporkan, Bang Jul? Kami dari Jawa Timur ke Polda sini dalam rangka pelaporan penistaan agama. Kasus penistaan agama. Ada penistaan agama yang diduga dilakukan oleh seseorang, dan saya dengan tim dari bantuan sudah kesini selama tadi malam ya. Tadi malam. Dan kita didukung oleh teman-teman dari HPT juga dan yang halo Pak, saya lupa. Adanya penistaan agama ini akan merusak toleransi kita. Merusak toleransi yang ada di Indonesia. Betul. Jadi Bang Sul dari umat Muslim ya akan melaporkan, dan ada Pak HTD dari pihak Kristen yang juga ikut mendukung. Kami melawan yang memecah belah persatuan antar umat beragama, yang membentur-benturkan umat keyakinan agama satu kepada dengan agama yang lain. Tidak peduli, itu pun kadang-kadang dari kelompok yang ngaku-ngaku dari kekristenan. Ya bagi kami yang hujat, caci maki, ya membentur-benturkan sehingga toleransi ini menjadi tercerai-berai, itu yang kami tidak setuju. Kadang-kadang kami berhadapan dengan orang-orang yang dari kelompok sendiri, mereka mengaku-ngaku dari kekristenan. Seperti hari ini kami dengan sahabat-sahabat saya dari kelompok Muslim, yang kami tidak suka itu adalah membentur-benturkan, mencerai-beraikan yang namanya kerukunan umat beragama. Mereka mengatasnamakan Kristen. Saya juga Kristen ya Pak. Pada perintah daripada Tuhan Yesus sama anak Al-Quran pasal 28 ayat 19, jadikan semua bangsa muridku. Tapi mereka malah membahas agama orang lain. Ya, gitu ya Pak. Dan caci maki itu ya nggak boleh. Lalu membentur-benturkan, caci maki, yang menghujat-hujat, merendah-rendahkan sesembahan keyakinan lain, ya kitab keyakinan lain, junjungan keyakinan lain, itu yang tidak boleh. Kak Galau masih Muslim? Masih Muslim. Oke. Apa yang Kak galaukan kira-kira? Di mana sih perintah Yesus untuk mengaku dia Tuhan, beribadah pada hari Minggu? Ada. Bukan perintah Yesus untuk mengaku dia Tuhan dong. Apa? Ada juga sih itu sebenarnya ada. Bukakan Markus Pak Ladu. Oke. Markus. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Esa, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu perintah Tuhan Yesus tuh. Markus berapa ya? Bentar ya. Aduh. Oh, Pak Ladu, yang ini aja, yang satu lagi aja Pak Ladu. Yang mana? Matius 4. Ayat? Dari ayat 1 sampai ayat 11. Ini Kak. Ayat 1. Oh, bukan, naik lagi Pak. Pencobaan yang di padang gurun itu. Ada ya? Oh iya, benar. Betul dengan Musa. Naik ke 7. Ini Kak Galau, dia mengaku Tuhan Allah, lalu menyuruh menyembah dia, itu di ayat 11-nya, coba lihat Pak. Dia mengaku Tuhan Allah, lalu dia disuruh 10 ya. Nah ini, hanya menyembah kepadanya, Tuhan Allah. Ini Kak, dia mengaku Allah dan suruh menyembah dia. Nah kalau perintahnya hari Minggu, 1 Korintus 11 Pak Ladu, punten ya. 1 Korintus 11 ayat 26. Galau nanti ditanya di mana ajaran sholat di Al-Quran, kau mencret jauh. Nggak apa-apa. Nih, naik lagi Pak Ladu, coba 25 coba. 25. Nah ini Kak.
Tuh ya. Oh, Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu dia berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan aku. Jadi kami disuruh memperingati Yesus itu. Hari kebangkitannya itu. Kapan itu? Hari Minggu. Kan Yesus bangkit hari Minggu, Kak. Tuh. Nih, lalu rasul-rasul itu juga beribadah hari Minggu. Ini tertulis di Kisah Para Rasul. Berapa ya? Pada hari pertama minggu itu. Nah, Kisah Para Rasul 20 ayat 7 Pak Ladu. Nih, hari Minggu ya ibadahnya ya. Kisah Para Rasul 20 ayat 7. Nih, tadi kan dia disuruh memecah-mecahkan roti di situ kan, Ekaristi. Nah, di sini. Nah, pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti. Nah, ini tadi peringatan yang disuruh Yesus tadi. Ada semua Alkitab, Kak. kalau semisal kita kan ini Islam ya. Kalau yang Kristen kan anak apa ya, kayak anak Tuhan Yesus apa gimana sih? Anak Maksudnya, Allah. Iya, anak Allah gitu. Emang Islam nggak boleh kayak makan roti cawan sama anggur itu nggak boleh, harus dibaptis dulu apa gimana? Iya betul Kak. Jadi orang yang boleh memakan ini harus orang Kristen. Dan coba bukakan lagi Pak Ladu tadi, punten Pak Ladu. Kisah Para Rasul 11 tadi. Kisah Para Rasul 1 Korintus 11 tadi. Ayat 27-nya coba. Korintus. Coba. Nah. Ini 28. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, baru sesudah itu dia makan roti dan minum cawan. Jadi setiap orang Kristen itu harus menguji dirinya sendiri sebelum makan darah dan tubuh Yesus itu, Kak. Jadi nggak boleh orang Islam itu melakukan perjamuan ini, Ekaristi ini. Jadi hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, baru apakah Anda layak atau tidak, ya itu harus diuji. Baru dia boleh makan roti dan minum cawan Tuhan. Gitu. Oh, ini si Desi yang sering ke gereja tapi belum dibaptis. Ya. Nah, ayat 29-nya Pak Ladu, naik lagi. Nah, karena itu barang siapa, nih, mana sih 29? Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman. Jadi kalau dia tidak mengakui Yesus itu adalah Tuhan, ya dia tidak bisa makan Ekaristi itu. Itu Kak. Ada lagi Kak? Apa ya? Emang dalam Alkitab itu ada pengakuannya ya bahwa apa sih? Yes, ada beragama Kristen gitu. Ada. Di mana itu Yes. Pak Ladu? Ada. Kisah Yesus Para Rasul gimana? Perkataan Yesus kan? Iya, Yesus mengaku dalam Alkitabnya, ada nggak sih kalau dia itu beragama Kristen? Loh, Yesus bukan beragama Kristen. Kristen itu adalah orang-orang yang ikut Yesus. Jadi yang ikut Kristus itu yang disebut Kristen. Masa Tuhan ngikut Tuhan? Nggak ada. Yang disebut Kristen itu Kisah Para Rasul berapa tuh? Yang di Antioquia itu Pak? Ini Yesus berkata. Nah, yang disebut Kristen itu ini Kak. Dari kamu minum secangkir air. Bukan ini. Yang pertama kali di Antioquia. Coba. Kisah Para Rasul 11 ayat 26 tuh. Jadi biar kakak tahu ya, yang disebut Kristen itu siapa? Bukan Yesus, tapi murid-muridnya. Nah, ini Kak. Ya, mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat, ini gereja ya. 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu pertama kali disebut Kristen. Jadi Kristen itu untuk murid-muridnya Yesus. Iya, bukan Yesusnya. Bukan Yesusnya. Oh, yang kalau percaya adanya. Karena gini Kak, nggak mungkin Allah itu punya agama, ya kan? Iya. Nah, Yesus itu kan adalah Allah dan manusia. Keilahiannya tidak mungkin punya agama, kemanusiaannya pun tidak beragama. Itu Kak. Kira-kira Kak, Allah agama apa Kak? Ada dalilnya Allah beragama. Oh ya? Ada. Loh. Coba Pak Ladu. Saya cari dulu. Kok baru tahu aku. Faslab naik dulu dong, aku mau ke toilet. Ada sama Pak Ladu biar berdua kalian di sini di atas. Saya pasrah, Naik ke Faslab berdua. Jadi nanti ini. Mau pergi ke ini lagi, apa namanya? Laundry. Jauh, Rusia ke Rusia. Laundrynya di Rusia. Oh, itu beragama dia. Allah kan beragama Islam. Oh ya?
Gak tahu sih. Berarti sama dong sama kakak, beragama Iya. Islam. Berarti bisa-bisa dia kalian sholat berjamaah nanti. Astaga. Ya berarti Yesus berarti kan Yesus juga kan apa sih, Tuhan yang menjadi manusia, berarti dia juga disunat dong. Iya, disunat. Kenapa? Oh. Berarti dia Islam gitu karena disunat. Oke, sekarang saya tanya, Muhammad disunat nggak kak? Ya Muhammad disunat, kan dia emang Islam. Mana Nggak ada dalilnya? dalilnya. Berarti nggak Islam dong kalau nggak disunat, kan gitu. Nah, itu. Tapi ini saya jelaskan sedikit ya. Kenapa Yesus dalam kemanusiaannya dia disunat? Karena ibunya Maria, secara tradisi Yahudi dia harus melakukan hukum di dalam orang Yahudi gitu. Makanya Bunda Maria ini membawanya untuk disunatkan. Gitu kak. Iya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini dan kita sudah menyaksikan tadi video ada seorang pendeta yang bernama Henry Tan itu terlibat dalam melaporkan apologet Kristen yang bernama Agatha, di mana mereka datang ke Polda Metro Jaya untuk melaporkan Agatha ya, yang dimana Agatha ini teman-teman kalau melihat di media sosialnya itu dia begitu semangat, begitu giat dalam menyampaikan Injil atau memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya. Ketika ada orang naik ke kemalnya dan kemudian mereka mempertanyakan tentang ketuhanan Yesus, tentang iman Kristen, dan mereka siap memberikan jawaban. Saya kurang tahu apa sebenarnya motif dari seorang pendeta Henry Tan, kenapa dia ikut dalam melaporkan orang-orang yang memberitakan Injil, khususnya Agatha ini teman-teman ya. Karena kita tahu juga bahwa memang Henry Tan ini dia memahami Alkitab itu tidak seperti orang Kristen pada umumnya. Karena mereka tidak percaya Bapa. Mereka hanya percaya Yesus saja. Itulah yang disebut dengan JO, only Jesus. Mereka tidak mengakui Bapa, tapi mereka hanya mengakui Yesus. Padahal Alkitab mengatakan bahwa barang siapa yang menyangkal baik Bapa maupun Anak, maka dia adalah antikristus. Nah, teman-teman, saya duga ya, mungkin saja pendeta Henry Tan itu ikut melaporkan Agatha, orang yang memberitakan Injil, karena memang dia sudah sebenarnya geram melihat orang-orang yang memberitakan Allah Tritunggal melalui media sosial. Sedangkan pemahaman Henry Tan ini terkait konsep ketuhanan tidak seperti yang tercatat dalam Alkitab, dan bahkan pemahamannya tidak sesuai dengan Alkitab teman-teman ya. Dan paham-paham seperti itu dari dulu bapak-bapak gereja sudah dianatema paham-paham seperti itu teman-teman ya, yang menyangkal Bapa. Nah teman-teman, intinya bahwa sekalipun Agatha sudah dilaporkan teman-teman ya, kita percaya bahwa akan muncul Agatha berikutnya. Karena bagaimanapun Injil itu tidak bisa dibelenggu teman-teman ya. Kalau Paulus mengatakan engkau bisa membelenggu aku, tetapi Injil Kristus sekali-kali tidak bisa dibelenggu oleh siapapun. Nah teman-teman, itu yang perlu kita kutip ya, yang perlu kita pahami, bahwa sekalipun banyak apologet Kristen, pemberita-pemberita Injil lewat media sosial itu dilaporkan atau mungkin itu dipenjarakan, tetapi sesekali Injil Kristus, kabar baik itu tidak pernah bisa dibelenggu, tidak pernah bisa dipenjarakan teman-teman ya. Nah, jadi itu yang perlu saya sampaikan. Kita sudah menonton tadi ya, bagaimana Agatha itu dengan santun dia memberitakan Injil, dia menyampaikan apa yang tercatat, yang tertulis dalam Alkitab. Dia tidak maki-maki teman-teman. Kalau ada orang yang sopan, santun, mempertanyakan iman Kristen kepada Agatha, dia juga menjawab dengan santun. Tetapi kalau ada orang yang kurang ajar, bertanya dengan menghujat, nah, tapi Agatha juga menjawab dengan nada yang keras teman-teman, nada yang tegas. Nah teman-teman, itu yang perlu kita pahami, jangan kemudian kita harus memojokkan satu orang saja. Nah jadi itu tidak fair teman-teman ya. Dalam dunia perdebatan itu harus kita lihat bahwa ada sebab dan akibat. Intinya yang mau saya sampaikan dari isi video itu teman-teman, tidak semua yang mengaku pendeta adalah pendeta, tidak semua orang yang mengaku Kristen adalah Kristen. Tuhan Yesus pernah berkata bahwa waspadalah terhadap mereka yang menyamar seperti domba.
mereka melakukan mukjizat, bernubuat, tetapi mereka melakukan kejahatan. Hati-hati dengan mereka. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.